Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hadhihi Akidati, inilah akidahku, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu taala. Di halaman 23, qala al-muallifu hafizahullahu taala, al-imanu birru'yati wal mitsaqi. Beriman dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dan meyakini adanya perjanjian. Wa u'minu bi annal mu'minina yarawna rabbahum iyanan. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya orang-orang yang bertauhid akan melihat Allah SWT, Rabb mereka, dengan sangat jelas. Bi absarihim, melihat dengan mata-mata mereka. Jadi mata kita nanti akan diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla dapat melihat Tuhan kita. Yarawnahu fi mauqifil qiyamati, dapat melihat pada hari kiamat. Wa yarawnahu ba'da duhulihi mil jannata, dan juga dapat melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya orang-orang yang bertauhid, yaitu di surga. Qala Allah Ta'ala, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang-orang yang bertauhid pada waktu itu berseri-seri. Jadi melihat Allah itu nikmat sekali, ya. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya lah, ya, mereka melihat. Dan ini adalah yang menjadi motivasi kita. Tentunya kita sebagai orang yang bertauhid penasaran seperti apa zat yang telah menciptakan kita, seperti apa zat yang telah begitu banyak berjasa memberikan karunia, kenikmatan. Dan nikmat yang terbesar adalah nikmat tauhid. Karena dengan nikmat tauhid inilah kita bisa melihat Allah SWT di surga kelak. Wa qad tawataratil ahadisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anil mu'minina yarawna rabbahum fil qiyamati wa fil jannah. Dan banyak hadis-hadis yang mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa orang-orang yang bertauhid itu akan melihat Tuhannya di hari kiamat dan di surga. Kama jaa fi sahihaini min hadisi Jarir ibni Abdullah al-Jabali. Di antaranya hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah al-Jabali al-Bajali radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat, kama tarawna hadza, sebagaimana kalian mampu melihat ini, melihat bulan purnama ini. La tudomuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan kesulitan melihatnya. Wa fil lafdin la tudahuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan susah melihatnya. Wa fil lafdil akhari, dalam lafaz yang lain Rasulullah bertanya, hal tudarruna fi ru'yati syamsi bidzahirati syahwan laisa ma'aha sahabun,
Apakah kalian merasa berdesak-desakan ketika melihat matahari di siang hari dalam keadaan cerah dan tidak ada awan? Maka tentunya sangat mudah dan tidak berdesak-desakan. Demikian juga nanti di surga kita akan melihat Allah sebagaimana kita mudah melihat matahari di siang hari. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan Imam Muslim dalam kitab Al-Iman. Kemudian selanjutnya, wa u'minu bil mitsaqil ladzi akhadahu Allah Ta'ala min Adama wa dzurriyyatihi wa annahu haqqun. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa telah ada perjanjian yang diambil oleh Allah SWT, yang dibuat oleh Allah SWT dengan Adam dan keturunannya. Bahwasanya kita dahulu pernah dibuat perjanjian. Nabi Adam dan seluruh keturunannya. Dari mana kita tahu? Kita bisa lihat di surat Al-A'raf ayat 172. Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani Adama, dan ketika Tuhanmu mengeluarkan dari, dan ketika Tuhanmu mengeluarkan dari Adam, Bani Adam, keturunan Adam, min duhurihim, dari tulang belakang, dari tulang sulbi belakang mereka, dzurriyyatahum, keturunan Adam, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian mereka atas diri-diri mereka. Lalu kemudian Allah SWT mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kemudian Nabi Adam dan keturunannya menjawab, qalu bala syahidna, iya benar, kami telah menyaksikan engkau adalah Tuhan kami. Ya. Ang taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, agar kalian mengatakan pada hari kiamat, sungguhnya kami saat dahulu lalai. Ketika di dunia banyak yang lalai. Inilah diantaranya kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada berita yang dikabarkan di dalam Al-Quran, meskipun memori kita tidak sanggup mengingatnya. Ketika kita hidup di dunia ini, Allah SWT telah menyampaikannya. Dan ini adalah ujian, apakah kita percaya atau tidak, bahwasanya dahulu di alam roh seluruh keturunan Adam bersama Nabi Adam telah dibuat perjanjian, dan pada asalnya manusia itu semuanya bertauhid. Ketika mereka lahir ke dunia, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Muslim, menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi, atau pemeluk agama yang lainnya. Kemudian selanjutnya, wa u'minu billauhi wal qalami. Ahlussunnah wal Jamaah beriman adanya kitab induk Lauhil Mahfud, yaitu catatan-catatan yang isinya adalah segala peristiwa yang terjadi sampai hari kiamat. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah juga meyakini adanya makhluk yang bernama pena, yaitu makhluk yang diperintahkan oleh Allah untuk menulis segala sesuatu yang kemudian disimpan di dalam kitab induk yang bernama Lauhil Mahfud. Termasuk yang sedang kita lakukan saat ini semuanya sudah dicatat oleh Allah SWT. Allah memerintahkan pena untuk mencatat seluruh kejadian sampai hari kiamat. Kemudian yang terakhir, wa u'minu bil arsy wal kursi. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah SWT memiliki makhluk yang sangat besar, yaitu arsy. Tidak ada yang lebih besar dari arsy, yang terletak di atas langit ketujuh. Kemudian Allah SWT juga menciptakan kursi yang jauh lebih besar dari alam semesta.
Inilah penjelasan tentang beriman kepada ru'yah dan beriman adanya al-mitsaq. Kemudian selanjutnya di halaman 25, al-imanu fil hukmi bil kufri wal iman. Beriman tentang adanya hukum kufur dan hukum iman. Status seseorang itu kafir atau seseorang itu masih termasuk ahli iman. Wala ukafiru ahadan min ahlil kiblati bidzambin. Ahlussunnah wal jamaah termasuk kelompok yang tidak bermudah-mudahan mengkafirkan ahli kiblat, mengkafirkan kaum muslimin, ya. Orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya dan menjadikan hadis Nabi sebagai cara untuk hidup beragamanya. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupnya. Mereka adalah ahli kiblat, maka tidak boleh dikafirkan hanya karena mereka melakukan suatu dosa. Malam yastahilla amron ma'luman minad dini bid-darurati tahrimuhu. Selama mereka tidak menghalalkan perkara-perkara yang sudah jelas keharamannya, perkara-perkara yang disebut sebagai amron ma'luman minad dini bid-darurah, perkara-perkara yang secara mendasar kaum muslimin, baik itu yang berilmu maupun yang awam, tahu ya status keharamannya. Di antaranya misalnya durhaka kepada orang tua, mencuri, berzina, membuka aurat, memakan riba, memakai harta gosok, ya, korupsi dan seterusnya, membunuh jiwa yang tidak dibenarkan. Ini adalah perkara-perkara yang termasuk amron ma'luman minad dini bid-darurah. Selama orang tersebut tidak menghalalkannya, maka dia tidak boleh dikafirkan. Malam yajhad amron ma'luman minad dini bid-darurah wujubuhu. Selama orang tersebut tidak mengingkari perkara-perkara yang sudah jelas status kewajibannya, ya, di antaranya misalnya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat, kemudian kewajiban ibadah haji bagi yang mampu, ya. Maka ini termasuk perkara-perkara yang telah diketahui secara mendasar. Selama orang tersebut tidak mengingkari kewajibannya, meskipun mungkin ia kadang sholat kadang tidak, meskipun ia kadang berpuasa kadang meninggalkan puasa, meskipun mungkin ia malas untuk menunaikan ibadah haji meskipun hartanya sudah melimpah, selama ia belum mengingkari kewajibannya, maka ia tidak bisa dikafirkan. Malam yaf'al naqidun min nawaqidil Islam qaulian au amalian. Selama orang tersebut belum melakukan pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman, yaitu ucapan ataupun amalan, maka orang tersebut tidak boleh dikafirkan. Ini adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam penetapan hukum kufur dan iman. Wa usamma ahlal kiblati muslimina. Orang-orang ahli kiblat dinamakan dengan kaum muslimin. Madamu musaddiqina bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Selama mereka masih membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama mereka tidak mendustakan hadis Nabi, perkataan Nabi, ketetapan Nabi, maka ia adalah seorang muslim. Walam yaf'alu naqidan min nawaqidil Islam. Selama orang tersebut belum melakukan pembatal di antara pembatal-pembatal keislaman, baik itu kaulian, ucapan, atau amalian, atau perbuatan, atau i'tiqadian, atau keyakinan, maka dia disebut muslim. Ya. Wala ushhidu li muayyanin bi jannatin wala narin. Wala ashhadu li muayyanin bi jannatin wala narin. Dan Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh memastikan seseorang itu pasti masuk surga, ya. Dan juga Ahlussunnah wal Jamaah
ya, tidak memastikan seseorang itu masuk neraka. Kita tidak boleh ya memvonis seseorang, sesoleh apapun orang tersebut, di mata kita dia pasti ahlu surga. Demikian juga sebejat apapun seseorang di mata kita, maka kita tidak boleh memastikan dia adalah calon penghuni neraka. Illa liman syahidtu lahu an-nususu, kecuali disaksikan berdasarkan nas, berdasarkan dalil, baik itu dari Alkitab dan Sunnah. Kal asrati wa Sabit ibn Qais ibn Sammas wa ghairihi minas sahabah, seperti orang-orang yang telah diberitahukan melalui wahyu, melalui dalil, yaitu 10 orang sahabat, termasuk Sabit bin Qais bin Sammas dan yang lainnya yang disebutkan nama-namanya. Ya, Rasulullah SAW pernah menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah, Abu Ubaidah bil al-Jarrah fil jannah, Talha fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, dan seterusnya. Maka mereka telah diberitakan melalui nas, maka kita pun beriman bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dipastikan masuk ke dalam surga. Adapun di luar mereka, kita tidak boleh meyakini atau memberikan gelar-gelar yang berlebih-lebihan, yang mana gelar tersebut ya akan bisa bermakna bahwa orang tersebut pasti masuk surga. Di antaranya misalnya as-syahid, ya, orang yang kita yakini pasti mati syahid. Maka ini juga sama, ya, semakna dengan memastikan seseorang adalah calon penghuni surga. Maka kita tidak boleh berlebih-lebihan. Adapun kita mendoakan semoga dia diampuni oleh Allah, semoga dia masuk ke dalam surga, maka itu adalah hak seorang muslim untuk didoakan muslim yang lainnya, ya. Semoga saudara kita yang telah mendahului kita mati dalam keadaan syahid, maka itu dianjurkan, diperbolehkan, tidak dilarang. Adapun memastikan orang tersebut pasti mati syahid, maka ini butuh kepada dalil. Wa arju lil muhsinina minal mu'minina an ya'fuwallahu anhum, dan kita berharap orang-orang yang berbuat baik dari kalangan orang-orang yang mukmin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yudkhilahum al-jannata bi rahmati, dan dimasukkan ke dalam surga karena rahmatnya. Wala amunu alaihim, dan kita tidak bisa memastikan, ya. Kita hanya mendoakan saja. Wa akhafu alal musii, dan kita khawatir, ya. Kita khawatir terjatuh ke dalam keburukan, ke dalam kesalahan. Wa astaghfirulahu, dan kita memohon ampun kepadanya. Wala uqannituhu min rahmatillah, dan kita berharap termasuk orang-orang yang tidak mudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu ahlal adli wal amanati, ya. Dan kita mencintai orang-orang yang berbuat adil, orang-orang yang menunaikan amanah, ya. Wa abghudu ahlal jawri wal khiyanat, dan kita membenci orang-orang yang berbuat curang, orang-orang yang khianat, orang-orang yang berbuat kezaliman. Wa atba'u sunnata wal jama'ata, dan kita senantiasa mengikuti sunnah, mengikuti al-jamaah, mengikuti pemahaman para sahabat dalam berbagai hal di dalam perkara agama ini, ya. Kita tidak boleh keluar dari pemahaman mereka dalam ibadah, dalam akidah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam adab, ya. Wa ajtanibu as-suduza wal khilafa wal firqata, dan kita sebagai pengikut ahlus sunnah wal jamaah hendaknya menjauhi segala bentuk penyimpangan dalam akidah, penyimpangan yaitu fitnah syahwat, penyimpangan di dalam ibadah, di dalam akhlak, dan menjauhi firqah-firqah yang menyelisihi manhaj para sahabat.
Wa akilul ilma ilallahi fima ashtabaha alayya ilmu. Dan kita serahkan kepada Allah apa yang kita tidak memiliki ilmu, apa yang masih samar bagi kita serahkan kepada Allah SWT. Wa alaman mata minhum wa ara salata khalfa kulli birrin wa fajirin. Ahlus sunnah wal jamaah ya, menganggap bolehnya salat di belakang seorang muslim min ahlil kiblat, baik itu yang taat, yang soleh maupun yang fajir, yang fasik. Wa alaman mata minhum, ya, orang yang mati ya dalam keadaan muslim, kita boleh menyolatkan ya orang-orang yang mati di atas keislaman, meskipun ia adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Wala ushidu ala ahadin minhum bikufrin wala syirkin ya. Dan kita tidak memastikan seseorang itu kafir, atau ia musyrik, atau ia munafik. Malam yudhir minhum syai'un min dzalika. Selama tidak memperlihatkan ya secara zahir ya, baik itu kesyirikannya, kemunafikannya maupun kekafirannya. Wa akilu sarairahum ilallahi ta'ala. Dan kita menyerahkan hal-hal yang tersembunyi dari siapapun, karena kita tidak diperintahkan untuk menilai apa yang ada di dalam hati manusia. Kita hanya diperintahkan menilai lahiriahnya. Wala ara al-khuruja ala a'immati wa wulatil umur wa injaru. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat ya, sikap ahlus sunnah wal jamaah sepakat tidak boleh keluar dari kepemimpinan, dari pemimpin kaum muslimin, dari penguasa kaum muslimin, meskipun mereka adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat, meskipun mereka adalah orang-orang yang zalim. Wa la ad'u alaihim ya. Ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok yang tidak mendoakan keburukan kepada kaum muslimin. Bahkan ini menjadi salah satu indikator seseorang itu dikatakan ahlus sunnah manakala ia tidak mendoakan kejelekan kepada pemimpin. Dan sebaiknya seseorang itu dikatakan sebagai ahlus sunnah yaitu orang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Wala anzi'u yadan min ta'atihim, dan tidak melepaskan ketaatan kepada penguasa muslim, tidak melakukan protes di jalan-jalan, tidak menjelek-jelekan mereka di mimbar-mimbar umum, tidak menjatuhkan kehormatan mereka. Inilah manhaj ahlus sunnah wal jamaah, sikap ahlus sunnah wal jamaah kepada pemimpin kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang memimpin kaum muslimin, mereka masih melakukan sholat, mereka masih muslim ya. Wa ara ta'atahu min ta'atillah. Ahlus sunnah wal jamaah memandang mentaati pemimpin muslim termasuk ketaatan kepada Allah, fardhatun, bahkan hukumnya wajib ya. Malam ya'muru bi maksiatin, selama mereka tidak memerintahkan maksiat ya. Mereka membuat peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, selama tidak bertentangan, selama tidak mengandung unsur maksiat, maka mentaati mereka termasuk ibadah, termasuk ketaatan kepada Allah. Wa ad'u lahum bis-sholahi wal mu'afati. Ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok yang mendoakan kebaikan kepada pemimpin ya, meminta kepada Allah agar mereka dijaga sehingga mereka sanggup untuk memberikan kemaslahatan kepada umat ya. Inilah manhaj ahlus sunnah wal jamaah terhadap pemimpinnya, pemimpin kaum muslimin. Wa aral hajja wal jihada madiyani. Ahlus sunnah wal jamaah memandang urusan haji, urusan jihad termasuk dua urusan ma'a ulil amri minal muslimin, yang dilaksanakan bersama ulil amri. Kita tidak boleh ya melakukan jihad ya di luar dari komando pemerintah muslim ya, maka jihadnya tidak syar'i ya, karena di antara syarat jihad itu sah atau tidak yaitu jihad bersama pemimpin kaum muslimin ya.
birrihim wa fajrihim, meskipun pemimpin tersebut adalah pemimpin yang zalim selama mereka muslim, apalagi pemimpin yang taat, orang-orang yang taat, ila qiyamis saah, dan ketetapan ini berlangsung sampai hari kiamat. La yubtiluha syai'un wa la yanqusuha. Kita sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh membatalkan, ya. Tidak boleh membatalkan, tidak boleh memberontak, tidak boleh merendahkan mereka. Ya. Wa aral masha 'alal khuffaini fis safari. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan mengusap di atas dua sepatu atau di atas dua kaos kaki, dua hub, fis safari wal hadari, ketika safar atau ketika mukim, ketika dalam perjalanan atau ketika berada di kampung halaman, di tempat tinggalnya, ya. Kama tawatarot bidzalikal ahadisu al-qauliyatu wal amaliyatu, sebagaimana ditetapkan oleh hadis-hadis baik itu secara ucapan maupun secara amaliyah, ya. Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah menjadikan akal menjadi panglima di dalam menetapkan halal dan haram, di dalam menetapkan hukum, akan tetapi akal mengikuti dalil. Ya. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib, ketika beliau melihat Rasulullah SAW di dalam safarnya, beliau tidak mengusap bagian bawah sepatunya, padahal yang kotor itu di bawah sepatunya, sehingga beliau mengatakan laukana dinu birra'i, seandainya agama Islam ini kebenarannya diukur dengan akal bukan dengan dalil, lakana asfalul huf aula bil masi min a'lahu, tentu bagian bawah huf itu lebih utama untuk diusap daripada bagian atas. Akan tetapi beliau melihat Rasulullah wa qad ra'aitun nabiyya yamsahu ala dhahiri khuffihi, Beliau melihat Rasulullah SAW mengusap dua khufnya bagian atasnya, menunjukkan bahwasanya Islam dibangun di atas dalil, bukan dengan ra'yu. Ra'yu mengikuti dalil, akal mengikuti nas. Wala usadiku kahinan. Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh membenarkan ucapan para dukun, wala arwafan, tidak boleh meyakini para peramal, wala man yud'i syai'an yukhaliful kitab wa sunnah. Yud'i syai'an yukhaliful kitab wa sunnah. Tidak boleh membenarkan orang yang menyelisih Alkitab dan Sunnah. Tidak boleh membenarkan orang-orang yang menyelisih ijma' para pemimpin, para imam. Ini adalah penjelasan dari al-imanu fil hukmi bil kufri wal iman. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan membawa manfaat yang sebesar-besarnya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.